Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa perusahaan modern telah menurunkan tarif dengan harapan mencapai netralitas pendapatan. Perusahaan yang menerima tambahan dari DPAD mengalami pengurangan dalam pembayaran, sedangkan perusahaan yang tidak menerima manfaat dari DPAD mengalami peningkatan pembayaran. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi tertentu perusahaan menahan dana repatriasi yang membuat adanya peningkatan investasi dalam negeri. Dengan hal itu menimbulkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pajak penghasilan badan terhadap investasi dan kebijakan keuangan di Amerika Serikat dengan penerapan variasi kuasi eksperimental yang dibuat oleh DPAD. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 1% terhadap investasi, pembayaran, dan hutang di Amerika Serikat. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan yaitu untuk memperkirakan investasi, pembiayaan, dan tanggapan pembayaran terhadap variasi tarif pajak penghasilan badan efektif perusahaan di Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu mengetahui bagaimana pengeksploitasian variasi kuasi eksperimental yang dibuat oleh DPAD dan pengaruh pajak penghasilan badan terhadap investasi dan kebijakan keuangan di Amerika Serikat. Rerangka diambil dari data yang disediakan oleh IRS Statistics of Income atau SOI untuk perusahaan di 75 industri dengan variabel yang digunakan yaitu investasi, pembayaran, hutang, dan PKP. Dari penelitian ini menguji pengaruh penerapan DPAD terhadap perilaku perusahaan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu quantitative research, karena penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas objek yang diteliti, yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak perusahaan terhadap investasi dan kebijakan keuangan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes seperti robustness test dan block permutation test. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental yang menunjukkan hubungan sebab akibat antar variabel, di mana subjek eksperimen pada kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak dipilih secara acak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan serangkaian tes yang berbeda untuk membandingkan dan menguji validitas atas data yang diteliti. Tujuan peneliti menggunakan desain kuasi eksperimental adalah untuk memperkirakan respon investasi, pembiayaan, dan pembayaran untuk tarif pajak penghasilan badan efektif di perusahaan Amerika Serikat. Selain itu, untuk mengestimasi investasi dan respon kebijakan keuangan terhadap DPAD tentang bagaimana aktivitas bisnis mempengaruhi pajak perusahaan dan menambah upaya teoritis dan empiris yang signifikan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 korporasi di industri unik dan 12 korporasi bisnis di kelas aset yang disediakan oleh IRS Divisi SOI. Peneliti melakukan perhitungan persentase pendapatan atas populasi ini untuk mendapatkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk DPAD di setiap industri dan pengelompokan ukuran perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa persentase KPAI yang diperoleh dari perhitungan persentase pendapatan 75 korporasi yang memenuhi syarat sebagai pengurang. Dengan membagi total pendapatan kegiatan produksi yang memenuhi syarat dengan total penghasilan kena pajak, ditambah total pengurangan kegiatan produksi dalam negeri, menghasilkan prekursor persen KPAI yang bervariasi antar industri pada setiap tahun 2005 hingga 2012. Sedangkan untuk korporasi di kelas aset, penulis mengubah skala pendahulu tingkat industri untuk memperhitungkan perbedaan dalam penggunaan DPAD di seluruh ukuran perusahaan dengan menggunakan data buku sumber perusahaan SOI yang dikumpulkan berdasarkan total nilai aset.
Perhitungan didapatkan dari hasil bagi persentase KPAI kelas aset dengan persentase rata-rata KPAI tiap tahunnya. Pada hasil penelitian, terdapat beberapa poin yang digarisbawahi. Poin pertama adalah, dalam penghitungan, menggunakan asumsi diskonto pendapatan 7% untuk mengkuantifikasikan variabel bonus atau tambahan. Poin kedua menyebutkan bahwa DPAD dan poin bonus pada hasil penelitian tidak terdapat perbedaan secara statistik. Poin selanjutnya adalah ditemukannya fakta bahwa kedua jenis reformasi pajak perusahaan dinilai sukses dalam mendorong terjadinya investasi. Dan poin terakhir adalah provisi tahunan sementara yang ada pada CBO menunjukkan bahwa tax break tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah, setidaknya dari sudut pandang Kongres. Maka dari itu, cost benefit yang dirasakan dari adanya bonus ini mungkin lebih tinggi dari pengurangan bunga perusahaan ketika pada kenyataannya memiliki besaran yang sama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa respon perusahaan cenderung kuat pada DPAD. Penelitian menunjukkan bahwa DPAD memiliki dampak yang besar terhadap perilaku organisasi. Penurunan 1% poin pada DPAD dapat meningkatkan angka investasi sebesar 4,7% dari modal teralokasi, 0,3% pendapatan, dan mengurangi penggunaan utang sebesar 5,3% dari total aset. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu untuk penelitian desain empiris ini adalah adanya waktu lain yang bervariasi serta guncangan perusahaan industri yang mungkin bertepatan dengan DPAD. Terdapat beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini. Implementasi grafis dari perbedaan desain empiris menunjukkan bahwa asumsi tren paralel berlaku dalam 5 tahun sebelum berlakunya DPAD. Yang kedua, saat dilakukannya serangkaian tes permutasi sebanyak 2000 blok, ketika kebijakan diterapkan pada tahun alternatif untuk industri yang berbeda, hasil yang tidak berlaku dan berdasarkan beberapa tes, mengkonfirmasi bahwa respon terhadap DPAD tidak didorong oleh dua kebijakan pajak kontemporer. Yang pertama, depresiasi bonus dan pengecualian pendapatan ekstrateritorial atau ETI. Penelitian ini mengidentifikasi efek dari DPAD menggunakan metodologi empiris yang diidentifikasi dengan baik. Selain itu, makalah ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana kegiatan bisnis menanggapi perpajakan dalam perusahaan dan menambah upaya teoritis dan empiris yang signifikan yang telah dilakukan di bidang ini. Bagi penelitian selanjutnya, adapun saran yang dapat kami berikan adalah perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kerangka kerja baru dalam potensi endogenitas KPAI sehubungan dengan aktivitas investasi.